urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut pelajaran kita pada malam hari ini. Setelah beberapa pekan yang lalu kita membahas tentang mujahadah, di mana diawali mujahadah itu dengan kesabaran, sehingga di balik kesabaran di dalam menempuh satu jalan menuju Allah yang penuh rintangan tersebut, pada akhirnya akan memetik hasil berupa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sekarang kita akan memberikan gambaran bagaimana mujahadahnya orang-orang terdahulu di dalam menempuh jalan menuju ridha Allah, di dalam menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma min ubadis sahabah. Kita ambil contoh daripada para sahabat Nabi, di antaranya adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dijuluki sebagai ubadis sahabah, di antara sahabat yang paling getol, yang paling rajin, yang paling istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti sahabat yang lain tidak. Ya, kalau kita mengacu kepada sejarah, setiap para sahabat mempunyai masing-masing keistimewaan di dalam perihal ibadah maupun dalam sosial. Akan tetapi diberikan contoh di sini tentang bagaimana Abdullah bin Zubair min Ubbad, di antara. Jadi bukan beliau tunggal, tapi di antara para sahabat yang dijuluki sebagai ahli ibadah. Qala Mujahid, telah berkata Mujahid, ma kana babun minal ibadah ya'jizu anhu an-nas illa takallufahu Abdullah bin Zubair. Tidak ada satu bab yang berkaitan dengan ibadah yang dianggap susah oleh umumnya manusia, melainkan Abdullah bin Zubair, beliau telah menitisnya, beliau telah melakukannya, beliau telah melaksanakannya. Di antara contoh daripada kesungguhan ibadah Abdullah bin Zubair untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad jaa saylun tabaqal bait faja'ala ibnu Zubair yatufu sibahah. Wa qala ibnu Wathab kana ibnu Zubair yasjud hatta tanzil al-asafir ala dhahrih. Dinyatakan bahwasanya di saat banjir melanda kota Mekah, sampai Baitullah itu tertutupi dengan banyu dari saking dalamnya, dari saking dalamnya. Maka bagaimana dengan sosok Abdullah bin Zubair di saat keadaan yang tidak memungkinkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tetap Abdullah bin Zubair ibadah kepada Allah, tawaf di Baitullah itu dengan berenang, berkunjung. Masya Allah, bukan berkunjung mencari iwak. Kita banjir, wah ini iwak pada keluaran ini. Banyak tambak-tambak yang jebol nih, kita bisa dapat iwak. Ada yang berunjun dan lain sebagainya. Ini berkunjung, beribadah tuh. Tidak bisa dengan berjalan kaki, mungkin pakai kendaraan. Tidak bisa juga, tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah karena ini genangan banyu begitu dahsyat dalam, arusnya mungkin bisa juga kencang, tapi beliau tetap beribadah. Tidak bisa berjalan, kan masih bisa dengan yang lain. Dengan cara bagaimana? Berkunjung. Masya Allah, bayangkan sampai sedemikian. Kan bisa saja, tawaf sunnah kan bisa saja, kena-kena aja. Ini masih hujan, kayak kita nih hendak ke masjid, assalam, hendak sembahyang subuh di sini, begitu buka pintu, kerjik hujan. Sudah, mamahnya,
Pada usahakan kita ke masjid, kita sembahyangan di rumah aja. Ya kan bisa aja begitu. Ya kita sembahyangan di rumah aja. Karena minggu kedua lagi kita ke sana. Ya, wah ini hujan jalan dicak. Ya, pasti jamaahnya juga kada banyak. Belum diteropong, belum diketahui sudah pasti banyak jamaahnya, paling 2-3 ikung aja. Ya, padahal bisa jadi banyak. Nah, sudah sudzon, sudah kada tulak sudzon lagi. Mungkin imamnya kada tulak jua aja. Hujan lakinya, bujur tuh mungkin ditutup juga tuh masjidnya aja. Hujan, lambat hujannya. Padahal banyak aja yang datang. Ya kan, dzon kita nang kada baik. Tapi tidak dengan yang ngarannya Abdullah bin Zubair, meskipun dalam keadaan ya seperti ya banjir yang sedemikian dahsyatnya, tetap ibadahnya ibadah. Ya, tidak bisa ditinggalkan. Masya Allah. Ini dari sisi mujahadah seorang sahabat untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga dinyatakan yasjud hatta tanzilal asafir ala dhahrih. Di saat dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau kalau sudah sujud, lawas sujudnya sampai dikira burung-burung ini tunggul ini. Ujar burung, ini ada tunggul, kita hinggap di tunggul. Padahal bukan tunggul, ini orang lagi sujud. Ya, orang lagi sujud kan nungging, melihat buritnya ini kayak tunggul. Ya, dihinggapi burung-burung. Ya, asik burung di situ. Wah, Masya Allah. Ya, action ada yang. Wah, burung-burung di situ asik dah. Dikira tunggul, padahal itu manusia sedang apa? Sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Coba bayangkan. La tasibuhu illa jidma haid. Nah, ya, tidak mengira itu burung yang dia hinggapi itu manusia, melainkan hanya sebatas tunggul. Nah, jadi mungkin tunggul ini biasa habis berkunjung, habis mencari makanan. Burung-burung kan mencari tunggul tuh hinggapan di pohon, ini tunggul ini. Padahal itu manusia sedang sujud. Abdullah bin Zubair sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihinggapi burung kada terasa beliau. Dari saking mantapnya, tenangnya, sungguh-sungguhnya, khusyuknya, dari saking ketangguhan imannya kepada Allah. Kalau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya mau burung kamu apakah hinggap pada dirinya tidak terasa lagi. Allahu akbar. Karena sedang asyik. Kalau orang sudah sedang asyik dengan kekasihnya, ya apapun jenisnya yang mengganggu dia tidak bakalan terasa. Bagaikan orang sedang berpacaran, meskipun batisnya itu banyak nyamuk, digigit nyamuk, asyik tidak terasa dia. Ya, kenapa? Karena sedang karam dengan cintanya dia. Ya, sedang karam dengan cintanya dia, sedang bermadu kasih. Ya, begitu juga para salafun saleh, mereka karam cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa dia, kayak Al-Imam Ali Zainal Abidin lagi sujud tiang masjid yang di dalamnya ada dia sedang bersujud, itu jatuh gugur suaranya sampai sekampungan terdengar. Beliau asyik, jangankan buka, ya, mengangkat kepalanya dari sujud saja tidak. Sampai orang bingung, ini masjid roboh, tiangnya gugur. Ya. Masya Allah. Di dalam didapati siapa? Al-Imam Ali Zainal Abidin. Tidak terasa. Aku tidak merasa ada tiang gugur, tidak mendengar. Sementara ini suaranya sampai sekampungan. Coba bayangkan. Ya, kenapa? Karena sudah karam dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita ini tidak bisa begitu, lawas-lawas sujud. Kalau dilawasi sedikit aja banyak yang batuk di belakang. Ya kelak. Kita dibaca surah lawas panjang sedikit aja sudah macam-macam sudah. Kalau ada yang memulai nanti ada di situ. Nanti di belakang lagi semasjidan ramai dengan suara batuk. Itu maknanya mengisyaratkan, imam ikam baca surah itu jangan panjang-panjang. Itu harus paham juga imamnya itu. Kalau sudah ada mulai yang batuk, berarti ya harus langsung dah tuh ke posisi yang lain.
berarti tidak disukai itu. Sujud lawas kayak itu ya. Pertamanya senyum, senyap, tidak ada suara. Wah, tambah si imam asyik banyak doa dalam sujudnya tuh. Mulai kai. Ada lagi yang cabut lagi di belakang. Ada lagi yang dibuncu sana. Berbeda. Aduh, batuk yang diulah-ulah dengan batuk bujuran itu lain. Iya, karena iya, kalau batuk bujuran balik dah. Tapi kalau yang diulah-ulah itu pakai mad dia. Jadi mad, ada mad jaiz munfasilnya atau mad wajib muttasil. Dipanjangkan. La haula wala quwata. Itu. Tidak lain dengan mereka para salafun saleh luar biasa mujahadahnya, masya Allah. Tidak ada, aku dah mendengar katanya ada gugur tihang padahal dihiganya. Ya, masya Allah. Yang lain di luar sana pada mendengar suaranya. Imam Ali Zainal Abidin tidak mendengar. Nah, ini seorang Abdullah bin Zubair di saat lagi sujud sehingga ya bagian belakang batang tubuhnya dihinggapi burung-burung itu tidak terasa dia. Ya, sedang apa? Asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Waduh, macam kita nih kalau sudah asyik bertelepon ya kalau orangnya mengkhawatirkan kita di luar. Hei, motor itu. Itu ada sepeda motor, ada otot. Jadinya sih. Jangan stumat kena ke sana. Titit. Dia asik aja jalan kayak kadang berdosa tuh nah. Iya, berjalan di tengah-tengah ramenya sepeda motor, oto lalu lalang di situ. Dia asik aja. Sampai berkurihing. Masya Allah, itu sedang asik ngarannya. Nggak peduli lagi dengan di sekitarnya. Ya, panak. Ya, subhanallah. Nah, kita ini belum bisa seperti itu. Bukan kada bisa, belum bisa. Berusaha supaya bisa. Wa ruwiya annahu kana yuhyid dahra ajma. Ya, Imam Abdullah bin Zubair menghidupkan semua tahunnya itu dengan beribadah kepada Allah. Lailatan gaiman hatta yusbiha wa lailatan raki'an hatta yusbiha wa lailatan sajidan hatta yusbiha. Sungguh kita tidak sanggup, ya, belum sanggup dan belum mampu seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Lailatan qaiman hatta yusbih. Pada satu malam beliau berdiri baca surah, baca Al-Quran di tengah-tengah sembahyangnya tadi itu hatta yusbiha, sampai besokan, sampai subuh. Bayangkan sampai subuh, ya, satu rakaat aja belum tungtung sampai subuh. Nah, baca Quran diulang-ulang terus, asik itu baca Qurannya. Ya Allah, masya Allah, luar biasa. Ya, walailatan raki'an. Ya, kemudian di satu malam lagi, ya, beliau apa? Raki'an, ruku hatta yusbih, sampai subuh juga. Rukunya sampai subuh juga. Bayangkan ruku sampai subuh. Adakah kita di ruku sampai subuh nih, kai-kai apalagi begitir letut. Anak hawa, jangankan sampai subuh, beberapa menit aja sudah, aduh, hai mulai. Letut menggoyangkan ini kayak apa? Anak hawa. Ya, karena tidak terbiasa. Ya, segala sesuatu kalau sudah terbiasa dia akan bisa. Tapi karena tidak terbiasa, macam orang ini kalau tidak terbiasa duduk di majlis, kada kawa lawas-lawas. Ya kalau bunda, kada kawa lawas-lawas. Karena kada terbiasa tuh Kang. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah lawas gin dipadahkan stumat. Stumatnya aja. Padahal sudah 1 jam dipadahkan stumat. Kada terasa karena asik. Ya, asik sudah menyatu menikmati. Tapi kalau nya kada terbiasa, padahal stumat aja, panjangnya itu tausiah, panjangnya itu ceramah, lawasnya itu belajar itu Habib Muhammad itu, masya Allah. Padahal kada sampai 1 jam, karena kada terbiasa. Nah, itu Bang, biasanya nongkrong, ya, di higa jalan. Kalau sudah nongkrong di jalan, di higa jalan, ada minum kopi, ada snack-snacknya, ada rokok Jisamsu di situ.
Allah, ada unjunan di situ. Nongkrongnya menghadap Sungai Mahakam sambil berunjun. Masya Allah, ada kopi di situ. Sampai tambahi lagi kopinya aja, tambahi lagi. Berapa gelas dah sudah habis? Ya, gak ada terasaan. Masya Allah, ini parah habis. Satu slok bukan satu bungkus lagi. Allahu Akbar. Nyaman. Ya, gak ada terasaan, asik aja itu. Karena biasa ini berunjun. Lawas-lawas jam 2 jam. Bininya sarik-sarik di rumahnya, menghadanginya seharian. Kemana aja kakanda ini? Iya, badannya asik bermadu cinta dengan iwak. Iwak, la ilaha illallah. Biasa di situ, ya asik di situ. Iya, begitu juga orang berunjun sorga, berunjun pahala. Ini sini kita mengunjun juga, nah asik. Masya Allah. So, ada jerujut sedikit, wah asik ini. Luar biasa. Unjun nikmat sesuai dengan kebiasaannya, ya. Di mana diandak batang tubuh kita di dalam kebiasaan kita, maka di situ akan merasakan nyaman. Kalau diandaknya di tempat berzikir, berarti di situ kita akan merasakan nyaman. Di majlis ilmu, di situ akan merasakan nyaman, ya. Di rumah, di situ kita akan merasakan nyaman. Nah, Abdullah bin Zubair, ya, andak dirinya itu nyaman dalam segala hal aspek ibadah. Di dalam berdiri dia nyaman merasakan ibadah, berdirinya nyaman. Ya, ketika dia ruku dia merasakan nyaman, ya, batang tubuhnya itu. Sekalipun sampai semalaman. Coba bayangkan. Kalau mulai dari habis isya itu sampai subuh, itu hanya satu item saja, ruku saja itu. Ruku saja. Parak subuh ini sudah tarhim seumpama ni, ya, batas menunjukkan ini parak subuh ni anyar tungtung. Allahu Akbar, ya. Wa lailatan sajidan hatta yusbih. Begitu juga pada, ya, malam yang lainnya inya sujud terus sampai yusbih, sampai subuh. Sujudnya sampai subuh. Masya Allah. Kalau sudah sujudnya sampai subuh itu, pas terlihat di sini ada hilangnya itu bukan karena digosok-gosok, karena memang asli itu sujudnya lawas. Ya, berdoa asik. Ya, kalau tahu artinya bacaannya bisa dipahami, tersambung dengan yang dituju, maka sujud itu akan merasakan nyaman. Ya, dari inya merasakan nyaman itulah sehingga enggan inya untuk mengangkat kepalanya. Asik gitu, enggan untuk mengangkat kepala. Kalau orang sudah duduk mantap seperti ini sesuai dengan posisinya, ya, enggan inya berubah atau merubah, ya, bergerak itu enggan. Wah, asik sudah. Sampai teguring nggak ada di situ. Ya, asik, luar biasa. Ini baru seorang sahabat, bagaimana dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya kepada Allah, ya, yang sampai sedemikian rupa hatta ramat gadamah, ya, sampai bengkak kakinya. Nggak cukup sampai di situ, sampai, ya, pecah-pecah bagian telapak kakinya itu saking, ya, rancak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yuwasilu siyam sab'an yasumul jum'ah fala yuftir illa lailatal jum'ah. Masya Allah. Begitu juga beliau selalu berpuasa, ya, di mana puasanya beliau yasumu al-jum'ah fala yuftir illa lailatal jum'ah al-ukhra. Waduh, ini puasanya puasa sab'an, 1 minggu, semingguan puasa itu. Jadi tidak beliau makan mengkonsumsi kecuali pada malam harinya, ya. Puasa nih, yasumu al-jum'ah, hari Jumat, fala yuftir, maka beliau tidak berbuka illa lailatal jum'atil ukhra, melainkan di malam Jumat berikutnya. Seminggu puasanya, seminggu, ya, seminggu puasanya. Ya, pernah, ya, beberapa sahabat itu melakukan kegiatan ritual ibadah seperti yang disampaikan, ya, di sini. Ibadahnya Abdullah bin Zubair itu sempat ditagur oleh
Rasulullah SAW. Iya. Kata Rasulullah, kalau kalian berpuasa, berpuasalah seperti mana pada umumnya. Jangan diwasil. Diwasil itu disambung. Ada istilah kita nih kalau orang mengkaji ilmu tuh, ya puasa mutih ya. Jadi makannya itu cuma apa aja. Ya, kemudian sampai 2 hari itu kada makanan. Ya, karena yang kedua harinya hanya makan. Nah itu. Atau puasa nih, sekarang hari ini puasa tidak boleh jar berbuka kecuali subuh nanti bukanya. Itu namanya puasa wasil. Itu kada boleh. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian berpuasa boleh, tapi berpuasalah ya menurut ya umum. Ya, berpuasa dimulai dari subuh sampai dengan waktu berbuka jam 6 maghrib, itu aja dilakukan. Ya, jangan mengumpati aku, karena Rasulullah terbiasa kalau puasa itu wasil. Sampai beberapa hari Rasulullah berpuasa. Kata Rasulullah, aku hanya ada alasan, ada argumen. Allah yut'imuni wa yuskini, karena Allah yang memberikan aku makan, yang memberikan aku minum. Allah langsung. Itu, jangan kalian mengumpati aku. Jadi kalian kalau hendak berpuasa, puasalah, tapi puasa yang umum-umum saja. Itu, puasa yang umum-umum saja. Masya Allah. Wa yasumu bil Madinah fala yuftir illa bi Makkah, wa yasumu bi Makkah fala yuftir illa bil Madinah. Ya, beliau tidaklah beliau berpuasa di Madinah, fala yuftir, tidak berbuka, illa bi Makkah, kecuali di Mekah. Wa yasumu bi Makkah fala yuftir illa bil Madinah, dan kalau puasa di Mekah tidak berbuka kecuali bukanya di Madinah. Allah, luar biasa. Artinya puasa di sini bukan berarti puasa yang seperti mana umumnya kita puasa menahan dirinya. Ya, puasa menahan dirinya dari syahwat makanan. Ya, beliau bisa menahan. Ya. Kalau di di Madinah, nanti beliau tidak mengkonsumsi suatu makanan itu melainkan sudah sampai di Mekah. Begitu juga sebaliknya. Ini salah satu ya ibadah yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair dari sisi mujahadahnya beliau untuk mendapatkan ridho Allah. Makanya tidak bisa ya para sahabat itu disandingkan dengan orang-orang kita ya yang hidup di masa kini, tidak bisa. Ya, mereka para sahabat itu memang orang-orang yang diutamakan, orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa, para sahabat. Ya, karena apa? Karena kalau kita mengacu kepada ibadahnya mereka, kita mau menyandingkan dengan mereka, itu tidak bisa. Itu ibadahnya mereka luar biasa, puasanya mereka luar biasa, ya, sholatnya mereka luar biasa, sujud rukunya mereka itu luar biasa. Ya, kita kada kawal. Wa kana Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah yaqul idza dakhala al-lail gumiya ma'wa kulli syarr fakana yusbihu wa gadamahu muntafikhatan. Begitu juga Sa'id bin al-Musayyib, ini sahabat yang lain lagi. Kalau kita melihat tadi sosok sahabat Abdullah bin Zubair, ibadahnya sampai sedemikian rupa, tidak sanggup kita. Ya, tidak sanggup kita. Ya, rukunya hanya ruku saja satu malam, sujudnya hanya sujud saja satu sujud satu malam. Masya Allah, luar biasa. Ya, puasanya 1 minggu. Ya, luar biasa. Puasanya 1 minggu. Itulah Abdullah bin Zubair. Kita puasanya setengah hari. Setengah hari. Nah, di rumah aku puasa supaya kada disariki bini gitu. Di luar buka. Ini ada lagi Sa'id bin al-Musayyib, sahabat juga rahimahullah, yaqul idza dakhala al-lail, apabila malam hari itu tiba, apa yang beliau katakan, gumi ya ma'wa kulli syarr, bangkit wahai jiwa. Ya, bangkit wahai jiwa, tempat beandaknya ya keburukan-keburukan. Ini jiwa ini, kalaunya jiwa kita ini, kalau kita tidak peduli dengan diri kita ini, bisa menjadi sarangnya keburukan. Iya, sarangnya keburukan. Iya, karena sifat kulir. Nah, ini kan bahaya juga nih sifat kulir. Kulir beribadah. Ini berarti menjadi sentral keburukan.
Maka beliau terhadap dirinya seorang berkhitab, bumi, ayo bangkit. Ya ma'wa kulli syar, tempat keburukan yang bisa berandak di situ, dalam jiwa, di dalam jiwa setiap manusia. Fakana yusbihu wa gadamahu muntafikhatan, maka beliau setelah itu langsung bangkit beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dinyatakan demikian, bumi, ayo bangkit, bangkit. Kayak Al-Habib Saleh bin Hasan Al-Bahar. Ya, Saleh bin Hasan Al-Bahar, beliau di tengah-tengah panas dingin, demam, menggigil awaknya. Sampai dinyatakan 3 selimut yang tebal-tebal itu tidak merasa hangatnya. Dari saking demamnya beliau begitu tinggi, menggigil. Tapi kebiasaan beliau itu setiap malamnya qiyamul lail. Ya, bangkit beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat tiba pada malam hari di mana beliau istiqamah beribadah kepada Allah, di tengah-tengah menggigil, bergeter awaknya, langsung gum ya nafsasu, ya bangkit wahai jiwa yang bisa menjadi buruk, bangkit, ya tinggalkan keburukannya, gum, ayo ya Allah bangkit. Langsung beliau ya sing-singkan lengan bajunya, ya tatajafa junubuhum anil madaji, tinggalkan tempat guriknya, tinggalkan selimutnya, langsung ngambil wudu, langsung sembahyang. Allahu Akbar. Di tengah-tengah demam yang begitu dahsyat, ya karena terbiasa beribadah pada malam hari ini, nggak mau ditinggalkan satu malam pun, sayang. Ya, bukan malah dijadikan alasan. Ya, biasanya bangun nih kalau malam-malam nih sholat nih, lagi demam bahai, lagi demam, demamnya sudah baik aja, besoknya dipadakan lawan bininya, biasanya ya kada lawas-lawas tuh, kalau garing itu langsung biasa lagi sholat. Ini demamnya terpanjang sedikit bahai. Iya, biasanya memang sehari 2 tungtung, ini sampai semingguan bahai. Aduh, Masya Allah. Itulah seorang sahabat semangat beribadah. Fakana yusbihu wa gadamahu muntafikhatan, dari beliau semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tiap malam, sampai-sampai setiap beisukan diperhatikan, ya batisnya, telapak kakinya itu muntafikhatan, iya pada bengkak. Masya Allah, bengkak, ya bukan bengkak selahu, bukan, iya bengkaknya karena ini banyak bergerak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu li nafsihi, maka di tengah-tengah dia merasakan bengkaknya kedua belah telapak kakinya beliau dari keistiqomahan beliau setiap malamnya beribadah kepada Allah. Fayaqulu li nafsihi, maka beliau ya berkata-kata terhadap dirinya seorang, fabihadza ubirti wa lihadza khuliqti. Ujar beliau, nah melihat kakinya bangkak ya karena ibadah, ya bukan bangkak karena futsal, bukan, ya ini bangkak karena futsal ini, ya ini bangkak karena beribadah, rancaknya beribadah, banyaknya beribadah. Apa ujar beliau? Ya pabihada umirti, ya seperti inilah engkau diperintahkan oleh Allah, artinya untuk beribadah kepada Allah. Ya walihada khuliqti, dan karena untuk inilah engkau diciptakan. Untuk apa? Untuk ibadah. Ya, engkau diciptakan, engkau diolah wahai kaki batis, ya sampai bangkak tuh beribadah kepada Allah, memang diciptakan untuk itu, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sampai ya nggak seberapa katanya, memang diciptakan sangat beribadah, apalagi kisah, ya luar biasa. Memang diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kisah, ya. Nah ini jadi tidak disalahkan. Wah, aduh, Masya Allah, kakiku ini jadi bengkak begini. Aduh, sudahlah, istirahat dulu ibadahnya. Istirahat dulu. Udah, karena
sampai batisnya itu normal lagi, kena ibadah lagi. Ya kalau sudah mulai bangkak lagi, kena ditunda lagi, dipending dulu. Tidak demikian. Nah, sudah melihat kakinya bangkak, bagus ini. Saya memang diperintahkan untuk begini nih. Ya, biar ada jadi tanda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan untuk beribadah. Ya, kita diciptakan untuk ini, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk senang-senang. Nah, beliau berkhitab kepada dirinya beliau sendiri. Ya. Luar biasa. Qala Burdun maulah ma nudiya lis-salah mundu 40 sanah illa was-sa'id fil masjid. Ya, telah berkata Burdun maulah. Burdun ini maulah. Maulah ini ya berarti budaknya. Ya, pembantunya umpat. Ya, angkat bicara juga, ujar pembantunya. Ma nudiya lis-salati mundu 40 sanah illa was-sa'id fil masjid. Tidak ada diserukan untuk solat, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Diserukan untuk solat. Ya, bukan hanya di hari Jumat, setiap waktu. Ya, ketika diserukan solat atau suara azan bertumandang, kata pembantunya Sa'id bin Al-Musayyib, melainkan bosku, tuanku sudah ada di masjid selama 40 tahun. Artinya selama 40 tahun ini, ya, yang aku tahu, kata pembantunya, kata budaknya, selama 40 tahun yang aku tahu, tidaklah suara azan itu bersuara, melainkan tuanku sudah ada di masjid. Berarti kan setiap waktu sholat itu, sebelum azan itu ditumandangkan, beliau sudah iktikaf di masjid 40 tahun. Itu yang diketahui oleh pembantunya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Memang waktunya mereka ya diwakafkan kepada Allah. Ya, dirinya mereka diwakafkan kepada Allah. Ya, diwakafkan kepada Allah artinya ya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Qala Abu Idris shalla Sa'id bin Al-Musayyib al-ghadata bi wudu'il atamah al-khamis al-khamsina sana. Masya Allah. Telah berkata Abu Idris, shalla Sa'id bin Al-Musayyib al-ghadah. Beliau Sa'id bin Al-Musayyib ya salat subuh bi wudu'il atamah, dengan wudu isya, wudu maghrib. Bayangkan, salat subuh dengan wudunya wudu isya atau wudu maghrib, khamsina sanah, sebanyak 50 waktu, 50 tahun. Jadi selama 50 tahun beliau salat subuh, wudunya wudu isya, wudunya wudu maghrib. Coba bayangkan, wudu maghrib. Ya Allah ya Rabbi, bisakah kita nih satu subuh aja? Sual pian kayak ulun juga balum jual. Tak sanggup kita, apalagi nang bekantutan. Bergerak sedikit keluar pulang, sudah ada yang bekamihan, nah tambahnya lagi tuh. Turun kami berdahulu, hendak naik kami berdahulu. Di mana-mana tempat bekami harus awak kita. Tambah lagi bermakanan, ketujuh makan harus berarti itu. Tak bisa. Ya Allah ya Rabbi. Ini beliau 50 tahun kedalang-alang, 50 tahun sembahyang subuh, wudunya wudu maghrib. Masya Allah. Kita ini antara maghrib dengan isya aja, ya parak kada sanggup. Ada banyak yang bisa tuh banyak. Parak kada bisa kita. Ya karena kada tahan tadi tuh, menahan mungkin kami hendak buang air kecil, buang air besar. Ya Allah, luar biasa. Tapi karena sudah menjadi makanannya, kebiasaannya, nyaman sudah, nyaman. Bukan 50 waktu ini, 50 tahun kali satu waktu subuh itu tadi berapa? Ya Allah, luar biasa. Udah sanggup kita. Kata beliau, wa kana radhiyallahu anhu, siapa? Abu Idris menyatakan, ma fatatni fariidatun fi jama'atin mundu 40 sana. Allahu akbar. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, adapun kata Abu Idris nih, ya beliau menyatakan
itu Sa'id Al-Musayyib itu telah berkata, kata Sa'id Ibnul Musayyib itu telah berkata, ma fatatni fariḍah fi jama'ati mundu 40 sana. Ya, tidak pernah ya selama 40 tahun itu satu pun waktu yang wajib itu pagat. Ya, berarti ya setiap waktu sholat berjamaahnya itu selalu dijaga oleh beliau, tidak pernah pagat, tidak pernah terputus. Wa ma fatatni takbiratul ihram mundu 50 sana. Nah, bayangkan. Dan belum pernah selama 50 tahun itu ya pagat mungkin sekali gitu tertinggal takbiratul ihram dengan imam, belum suah selama 50 tahun. Berarti sembahyangnya itu 4 takbiratul ihram dengan imam. Karena itulah berjamaah itu yang paling afdol, 4 takbiratul ihram bersama imam. Jadi imam Allahu Akbar, kita yang jadi makmumnya mengumpati Allahu Akbar. Itu makmum yang paling afdal. Ya, 4 takbiratul ihram bersama imam. Nah, beliau belum pernah pagat tertinggal satu pun ya takbiratul ihramnya itu bersama imam selama 50 tahun. Allahu Akbar. Biar tahu kita ya ibadahnya sahabat tuh seperti itu. Ya, kalau usianya 60 tahun berarti 50 tahun itu ibadah semuanya. Ya, amun kita ini usia 50 tahun, berapa puluh tahun ya ibadahnya? Berapa puluh tahun ya ibadahnya? Usianya 50 tahun nih. Allahu Akbar. Belum dipotong, belum balik. Dipotong lagi masa habis. Pas balik itu masa mucil-mucilnya tuh. Nah, itu. Paling pengoleran itu. La ilaha illallah. Li muhafadzatihi ala saffil awal, karena menjaganya beliau terhadap waktu ya berjamaah tadi itu di saf yang pertama. Berarti ada taruh di saf yang pertama berarti kan. Masya Allah. Karena saf yang pertama itu pasti mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Inna Allah yanzuru ila saffil awal. Allah memandang kepada orang yang sembahyang itu di saf yang pertama. Waduh. Bukan berarti yang kedua, yang ketiga tidak mendapatkan pandangan, dapat juga pandangannya. Cuman yang lebih aula lagi di saf yang pertama. Makanya hibaki dulu kalau sembahyang itu, jangan main tunjul-tunjulan. Ya, kampanye yang Tuhan itu di mukanya. Kalau dalam sembahyang tidak ada Tuhan, tidak ada anum. Pokoknya apabila ada yang kosong, saf yang pertama itulah kita isi. Ya, karena di situ afdal, dan pertama yang dipandang oleh Allah itu yang saf yang pertama. Iya, pandang oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Oh, baru nanti saf yang kedua, baru saf yang ketiga. Masya Allah, luar biasa. Itu segelintir daripada sejarah ibadahnya dua sahabat tadi, Abdullah bin Zubair dan Sa'id bin Al-Musayyib. Dan belum lagi para sahabat-sahabat yang lainnya berkaitan dengan ibadahnya. Mereka orang Masya Allah luar biasa. Hakal Imam Syafi'i anil Imam Abi Hanifah, ya, telah mengisahkan Al-Imam Syafi'i tentang Imam Abi Hanifah. Ya, apa yang akan dikisahkan oleh Al-Imam Syafi'i berkaitan dengan ibadahnya Al-Imam Abu Hanifah, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang, di waktu dan jam serta tempat yang sama. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan kathiran tayyiba wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu lah. نسألك يا الله علما لدني والمشرب صافي الهدي يا وهاب يا غني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.